Hello everybody, welcome back to the class and let's continue our lesson. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. By the way, today is September 15th. It means today is my birthday. Happy birthday to me. Yay! On this video, we are going to learn more about verbs. Di video ini kita akan belajar lebih banyak lagi tentang kata kerja. So please take a note. Jadi silakan catat and remember the new words or new verbs. Dan hafalkan kata-kata atau kata kerja yang baru. On this video, our grammar focus is, di video kali ini, fokus grammar kita di video kali ini adalah we learn how to form negative sentences. Oke, cara membuat kalimat negatif. Dan yang kedua adalah we are going to learn about WH questions. Di mana untuk WH question yang kita pelajari kali ini adalah ada who, ada what, ada where, ada why, ada when, dan ada how. Dan ini adalah yang merupakan fokus grammar kita untuk video yang ke-10 ini. Okay, on video 9, we have learned about auxiliary, yaitu kata bantu. Di mana sampai sekarang sudah ada 2 auxiliary yang saya ajarkan, yaitu yang pertama to be, di mana to be itu yang sudah kita pelajari baru 3, is, am, are, dan auxiliary yang lain adalah do atau does. And I hope you still remember the difference between do and does. Saya harap kalian masih ingat perbedaan antara do dan does. Di mana we use do for subject I, you, Dewi, but we use does for subject she, he, and it. For example, let's say in bahasa, dia dari Jakarta. In English, if we translate, she from Jakarta. Is it correct? It's not correct. Wrong. Ya. Ini salah. Ini tidak benar. I have explained on the video 1, saya sudah menjelaskan di video pertama, each sentence in English must have a verb. Artinya, setiap kalimat di dalam bahasa Inggris harus ada kata kerja. Itulah salah satu fungsi dari auxiliary. So, if there is no a verb in the sentence, jika tidak ada kata kerja di dalam kalimat tersebut, we need to use to be. Kita harus menggunakan to be. So, it should be, seharusnya, she is from Jakarta. Dia dari Jakarta. This is correct. Also, you can say on the other form. Kalian juga bisa mengatakan dalam bentuk lain. She comes from Jakarta. It is also correct. Jangan lupa ada S ya. I have explained on the video 8. Saya sudah menjelaskan di video ke-8 tentang keharusan ada S di sini. Jadi untuk membentuk yes or no question ya, untuk yang ini gampang sekali, yaitu tinggal mengubah posisi is-nya. Jadi is she from Jakarta? Ini yes or no question-nya. Ya atau tidak. Sementara kalau ada kata kerja di sini, if there is a verb, we don't use to be. Kita tidak menggunakan to be, but we use do or does. Because this is she, karena ini she, so we use does. Jadi kita menggunakan does. Jadi does she come from Jakarta? This is yes or no question. Dan ini ada hubungannya dengan yang akan nanti kita pelajari di sini ya, WH question. Makanya saya memastikan ini sudah paham dulu tentang penggunaan does di sini. Nah, itu review untuk video 9. Selengkapnya silakan tonton lagi video 9 kalau Anda belum tonton. Jadi kita lanjut pada pelajaran kita untuk hari ini tadi ya. Okay, here we have 9 activities. Di sini ada 9 kegiatan beserta gambarnya. Jadi di sini kegiatan pertama kata kerjanya yaitu help menjadi helps. Kemudian make menjadi makes karena ini he. Saya sudah jelaskan di video ke-8 tentang itu ya. Pertama-tama saya menjelaskan arti dari kalimat-kalimat ini. He helps in the shop. Dia membantu di toko. Next, he makes breakfast for the hotel guest. Dia membuat sarapan untuk tamu di hotel. He pumps gas. Dia memompa bensin. Next, he delivers beer to the pub.
Dia mengantarkan bir ke pub. Ini tempat hiburan. He gets the mail from the boat. Dia mendapatkan surat dari perahu. He drives the children to the school. Dia mengantarkan anak-anak ke sekolah. He delivers the mail. Dia mengantarkan surat. He has a glass of wine. Dia punya segelas minuman anggur. He works as an undertaker. Dia bekerja sebagai pengurus pemakaman. Dan untuk membantu Anda mengingat kembali kata-kata ini, saya sudah buat kuis online-nya. I have created the online quiz. Match a sentence to a photograph. Cocokkan kalimatnya dengan gambarnya. Nah, tadi saya sudah menerjemahkan kalimatnya, jadi tinggal melihat gambarnya yang mana. Misalnya tadi, he delivers mail. Dia mengantar surat. Jadi yang mengantar surat di sini ini gambarnya. Jadi kita cocokkan di sini ya. Nah, kalau begini ini udah dicocokkan ya. Nah, ini nanti kalau misalnya salah, kasih kursor di sini, cek. Oke, jadi yang benar adalah ini kita cocokkan ke sini. Oke, nah ini nanti sudah dicocokkan. Bisa juga nanti kalian klik ini. He gets the mail from the boat. Aha, jadi nanti ada suaranya ya. He works as an undertaker. Oke, jadi itu untuk mempermudah kalian. Nanti kalau gambarnya kekecilan, tinggal diklik saja nanti menjadi besar. Setelah nanti sudah mencocokkan, nanti klik ini. Oke, jadi ini sudah benar kalau hijau. Dan silakan lanjutkan. Next, we will change these sentences into negative form. Selanjutnya kita mengubah kalimat-kalimat ini ke dalam kalimat negatif. Misalnya kalimat pertama, he helps in the shop. Dia membantu di toko. Nah, ini sudah ada kalimatnya. Ini verbnya helps, ada S-nya. Saya sudah menjelaskan di video ke-8 kenapa ada S di situ. Saya harap Anda masih ingat. Kemudian untuk mengubahnya ke dalam kalimat negatif, kita membutuhkan auxiliary ini tadi. Nah, karena sudah ada kata kerja, berarti auxiliary yang kita gunakan adalah does. Jadi, untuk mengubahnya ke dalam kalimat negatif menjadi he does not. Kita menggunakan does, kemudian not help in the shop. Nah, di sini tidak ada S lagi ya, karena sudah dipakai di sini. Karena dari kata do menjadi does, jadi di sini tidak ada S lagi di dalam kalimat negatif. Jadi ini kalimat positifnya dan ini kalimat negatifnya. Jadi, he does not help in the shop. Tetapi kalian harus terbiasa dengan he doesn't. Oke, he doesn't help in the shop. Jadi kalian harus terbiasa dengan menggunakan doesn't ya, bukan does not. Karena untuk berbicara, orang jarang mengatakan he does not help in the shop. Itu kepanjangan, itu kelamaan. Jadi, kalau untuk berbicara, he doesn't help in the shop. Jadi, kalian harus terbiasa dengan menggunakan bentuk pendeknya ya. He doesn't help in the shop. Nah, beda dengan kalau tidak ada kata kerja tadi ya. Misalnya ini tadi. Di sini tidak ada kata kerja. Yang ada adalah to be. Jadi, she isn't from Jakarta. Jadi kalau tidak ada kata kerja, kita menggunakan isn't atau am not atau aren't sebagai negatifnya. Tetapi kalau ada kata kerja, kita menggunakan does not atau doesn't. Itulah perbedaannya antara yang ada kata kerja sama yang tidak ada kata kerja. Contoh lain, he makes breakfast for the hotel guest. Dia membuat sarapan untuk tamu hotel. Jadi kalimat negatifnya menjadi he doesn't make tanpa S breakfast for the hotel guest. Ada S-nya ya. Nah, ini kalau ada S, saya sudah jelaskan di video sebelumnya, artinya guest-nya banyak, lebih dari satu ya, atau tamunya lebih dari satu. Jadi ini kalimat negatifnya. Oke, jadi kalian harus praktek lagi biar lebih jelas lagi. Saya sudah membuat kuis online-nya. Jadi kalian nanti berlatih di rumah. Nah, change the sentences into negative form. Ubah kalimatnya ke dalam bentuk negatif. Nah, ini yang tadi. He doesn't
help in the shop. Tidak perlu titik ya, karena ini sudah ada titik di sini. Nanti kalian tinggal cek. Nah, ini sudah benar. He doesn't help in the shop. Jadi kalian nanti tinggal lanjutkan untuk membuat kalimat negatifnya. Artinya tidak. Nah, itulah kegiatan mengenai orang ini. Namanya Seamus. The man with 13 job. Manusia dengan 13 pekerjaan. Di sini baru 9 pekerjaan yang sudah digambarkan di sini. Nanti di video selanjutnya kita akan membaca informasi tentang orang ini. Kenapa dia sampai ada 13 pekerjaan sekaligus. Ini nyata ya. Nanti ceritanya ada di video selanjutnya. We will learn his story on the next video. Nah, sekarang pelajaran kita selanjutnya adalah WH questions. WH question itu tadi ada what, artinya apa, ada when, artinya kapan, ada why, artinya mengapa, ada where, artinya di mana, ada who, artinya siapa, dan ada how, artinya berapa atau bagaimana. Jadi ini dulu yang kita pelajari tentang WH question, masih ada lagi, tetapi ini dulu yang penting. Nah, kalau misalnya kita lihat kalimat ini, he helps in the shop. Nah, he helps in the shop ini gambarnya di sini, ya. Gambarnya di sini yaitu dia membantu istrinya di toko. Jadi pertanyaannya misalnya, siapa yang dia bantu? Itu bahasa Indonesianya. Who, siapa? Dia, karena dia laki-laki, he, bantu help. Nah, ini kalimatnya salah. Ini tidak benar. Jadi di dalam bahasa Inggris, antara WH question ini dan subjeknya, ingat sekali lagi, antara WH question dan subjeknya ini harus ada auxiliary. Nah, ingat ya. Jadi ini harus ada di sini. Mau tidak mau harus ada. Nah, auxiliary-nya apa? Ini kita sudah belajar auxiliary. Yang kita sudah pelajari is, MR, sama do, dan does. Kalau ditanya, auxiliary mana yang kita gunakan di sini? Nah, peraturannya sama seperti di sini tadi. Auxiliary yang kita gunakan adalah does. Kenapa does? Karena ini he. Kalau misalnya ini I, maka kita menggunakan do. Tetapi karena ini he, maka kita menggunakan does. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa does, kenapa bukan to be? Jawabannya adalah karena di sini sudah ada kata kerja, sudah ada help. Kecuali kalau tidak ada kata kerja, maka auxiliary yang kita gunakan adalah to be. Jadi, kalimat yang benarnya menjadi who does he help? Siapa yang dia bantu? Ini baru correct. Jadi, jangan lupa auxiliary antara WH question dan subjeknya. Itu kalau menggunakan auxiliary does. Contoh kalau menggunakan auxiliary to be, contohnya adalah who are you? Ini you-nya sebagai subjeknya, ini who-nya WH question, di tengah-tengahnya harus ada auxiliary. Nah, kenapa kita menggunakan auxiliary to be di sini? Karena di sini tidak ada kata kerja. Kalau tidak ada kata kerja, auxiliary yang kita gunakan adalah to be, sedangkan apabila ada kata kerja di dalam kalimatnya, maka auxiliary yang kita gunakan adalah does atau do, tergantung subjeknya. Kalau yang pakai do, menjadi who do you help? Karena ini you, maka kita menggunakan do. Kita menggunakan are karena ini you. You pasangannya are. Kita sudah belajar di video pertama, yang paling awal. Jadi, saya harap sampai di sini sudah jelas. Saya buat contoh selanjutnya. Ini yang sudah who. Misalnya, where. Jadi, kalimatnya, dia dari mana. Jadi, mana tadi where. Kalau bahasa Indonesia, di mananya boleh di belakang ya. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris, WH question-nya harus di depan. Dari mana? Dia, she, from. Dari mana? Jangan lupa antara WH question dan subjeknya harus ada auxiliary.
Nah, auxiliary yang kita gunakan di sini adalah where is she from? Kenapa kita menggunakan is? Karena kalimatnya tidak ada kata kerja. Beda halnya dengan where does she come from? Ini artinya sama. Nah, auxiliary yang kita gunakan di sini does. Kenapa? Karena sudah ada kata kerja di sini come. Simple kan? Kemudian contoh selanjutnya di sini ada what. For example, apa yang kamu lakukan? Jadi, what you lakukan artinya do. Salah, ini belum lengkap. Harus ada auxiliary di sini. Ya, seperti yang tadi, harus ada auxiliary antara WH question dan subject. Di sini sudah ada kata kerja, do. Jadi, auxiliary di sini adalah do, karena ini you. Menjadi, what do you do? Tetapi kalau ditanya, apa pekerjaanmu? Menjadi, what your job? Pekerjaanmu itu your job ya. Nah, di sini tidak ada kata kerja. Karena tidak ada kata kerja, auxiliary yang kita gunakan adalah to be. Jadi, what is your job? Atau disingkat menjadi, what's your job? Kemudian selanjutnya, when. Jadi kalimatnya menjadi kapan dia membuat sarapan. Kapan, when, he membuat make sarapan breakfast. Nah, di sini sudah ada kata kerja. Jadi kalau sudah ada kata kerja, maka auxiliary yang kita gunakan di antara WH question dan subjeknya adalah do atau does. Karena ini he, maka kita menggunakan does. Jadi saya harap ini sudah jelas. Dan untuk lebih jelas lagi, saya sudah menyiapkan PR online-nya. Nah, di sini kalian mencocokkan antara yang biru dan yang orange. Misalnya ini pertanyaannya. Bisa dibaca dengan cara klik ini. 3. Who does he play soccer with? Who does he play soccer with? Who, siapa. With, belakangnya dengan. Jadi dengan siapa. Dengan siapa dia bermain bola. Jadi jangan lupa di situ ada does di situ ya. Antara who dan he. Jadi jawabannya adalah His 2 sons. his 2 sons. Dengan 2 anaknya. Jadi nanti kalian cek. Oke, ini benar. Tinggal dilanjutkan. Dan yang terakhir adalah kalian membuat kalimat pertanyaan. Jawabannya sudah ada di sini. Jadi pertanyaannya apa? Di sini sudah ada kata-katanya, tinggal disusun saja. Menjadi what time, jadi jam berapa? What time does he get up? Jam berapa dia bangun? Jawabannya jam 7. Dan kalian tinggal lanjutkan, kemudian kalian cek nanti. Terakhir yang menjadi PR kalian adalah kalian pilih mana yang benar. Di sini ada misalnya, she comes from Japan. She come from Japan. Jadi yang benar adalah she comes, ada S-nya. Jangan lupa karena ini she. Klik. Ini benar. Nah, lanjut sampai nomor 8. Jadi kalian harus latihan lagi bagaimana cara membuat kalimat negatif, kemudian menggunakan WH question. Jadi saya pikir sampai di situ untuk video kali ini. Dan I'll see you on the next video. Goodbye.